Selamat pagi jemaat Tuhan. Semoga hari ini ada sukacita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik, berkumpul bersama keluarga, dan bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin ajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk semua kebaikan-Mu di mana kami bisa berkumpul, beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan menjamah setiap hati kami dan Engkau akan berbicara kepada setiap hati kami. Roh Kudus, ajarkanlah kami terus untuk kami bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang siap dengan firman Allah, sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik. Pada pagi hari ini saya membagikan mengenai tema kita juga pada tahun ini, yaitu rebuild, di mana kita akan membangun kembali. Kalau minggu yang lalu Pak Ian membagikan mengenai bagaimana kita membangun kembali satu mezbah di hadapan Tuhan, di mana dengan mezbah tersebut hidup kita bisa terjalin erat, terjalin dekat dengan Tuhan. Melalui mezbah tersebut ketika kita sujud menyembah mengangkat tangan kepada Tuhan, kita memiliki satu hubungan dengan Allah. Kita bisa menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Demikian pula sebaliknya Tuhan bisa menyatakan isi hatinya, berbicara kepada setiap kita, baik secara pribadi maupun sebagai satu jemaat. Sehingga tidak ada lagi yang rahasia di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, sujud menyembah kepada Dia, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, itu bisa menjadi isi hatinya kita. Apa yang menjadi pemikirannya Tuhan, ini juga bisa menjadi pemikirannya kita. Sehingga ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat, kita bisa berjalan berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Setiap hari Sabtu pagi, jam 9 pagi kita mengadakan doa melalui Zoom. Saya ingin mendorong, mengencourage setiap Bapak Ibu Saudara semua. Ayo mari bergabung. Kita berdoa, kita bangun kembali mezbah doa di dalam jemaat ini. Walaupun situasinya tidak mudah, situasinya sulit hari-hari ini, tapi mari kita bangun kembali mezbah doa. Walaupun dengan Zoom kita bangun mezbah doa, dimanapun kita berada, mari kita bangun mezbah doa. Karena itu adalah nafas hidup kita, di mana kita tahu, kenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Selain kita ingin membangun mezbah doa pada tahun ini, kita juga ingin membangun sesuatu yang lain yang disebut dengan pemuritan. Mari saya ajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kita buka di Matius 4 ayat 18 sampai ayat 22. Matius 4 ayat 18 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, menjadi manusia, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus berjalan memanggil orang-orang untuk ayo ikut aku. Ayo ikut aku untuk menjadi seorang penjala manusia. Saudara, kalau saya ingin gambarkan dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat, hari-hari ini kita punya komunitas. Ada prospek, ada gap, ada NCM, ada komsel demi komsel, dan sebagainya. Semua itu adalah komunitas. Komunitas berbeda dengan yang disebut dengan pemuritan. Kalau saya boleh menggambarkan mengenai gambaran komunitas adalah sama seperti seorang nelayan yang menebarkan jala dan mendapatkan banyak ikan. Demikianlah komunitas. Pada waktu kita membangun komunitas, kita sedang menebarkan jala. Melalui komunitas itu, kita bisa menangkap banyak orang, mengumpulkan banyak orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama, orang-orang yang memiliki pergumulan yang sama, orang-orang yang memiliki mungkin latar belakang yang sama, orang-orang yang mungkin punya hobi yang sama. Dengan komunitas ini kita menebarkan jala, mengumpulkan banyak orang. Tetapi ketika orang-orang sudah mulai berkumpul dalam komunitas,
Apa tindakan lanjut yang perlu kita lakukan sebagai satu jemaat atau sebagai kumpulan orang-orang yang percaya? Kita perlu memindahkan orang-orang yang ada di dalam jala tersebut, di dalam komunitas tersebut, masuk ke dalam satu kolam, di mana di kolam tersebut orang-orang mulai dikasih makan, diberi makan secara rohani, sehingga apa? Sehingga mereka bukan lagi bayi-bayi rohani, tapi mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak muda, orang-orang yang dewasa secara rohani. Nah, kolam inilah yang saya boleh ibaratkan sebagai satu tempat di mana ini yang saya sebut dengan pemuritan. Komunitas baik, dan apa yang ada pada kita hari ini baik. Justru dengan komunitas ini kita bisa merangkul banyak orang dari berbagai kalangan. Tapi jangan lupa, ketika komunitas itu ada, pemuritan pun harus ada. Karena hanya di dalam pemuritan inilah, maka orang-orang kita bisa ajarkan apa yang benar. Kita bisa kasih makan sedikit demi sedikit, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Karena itu yang kita harapkan, bahwa kita tidak lagi menjadi anak-anak rohani atau bayi-bayi rohani, tapi kita menjadi orang-orang yang dewasa secara kerohanian. Mereka bertumbuh, mengenal Tuhan, mereka tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan, dan mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup mereka. Sehingga nantinya, orang-orang yang ada di dalam komunitas, orang-orang yang ada di dalam jemaat berkat bagi bangsa, mereka akan bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam hidup mereka. Paulus di 1 Korintus 3 ayat 10-12 mengatakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Paulus mengatakan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, atau dalam bahasa Inggris dituliskan sebagai builder. Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang builder. Demikian pula kita dengan tahun ini, kita rebuild, kita akan membangun kembali pemuritan. Kita akan build, dan kita adalah seorang builder, orang-orang yang akan membangun semuanya itu. Dan saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan atau baca di ayat-ayat sebelumnya, maka Bapak Ibu Saudara akan mengetahui satu konteks apa yang terjadi dalam satu jemaat di Korintus ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 1 Korintus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, dituliskan begini. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Korintus, jemaat di sana sedang dalam kondisi yang tidak baik, di mana beberapa dari mereka menggolongkan dirinya, wah saya golongan Apolos. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa saya bukan golongan Apolos, saya golongan Paulus. Jadi jemaat di sana tergolong menjadi beberapa golongan. Dan dalam pandangan mereka mungkin bisa berkata bahwa apa yang saya punya lebih baik dan lebih berharga daripada yang kau punya. Demikian pula golongan sebaliknya berkata, golongan saya, apa yang saya punya, ini jauh lebih baik. Yang kamu punya, kamu tidak berharga. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, entahkah kau membangunnya di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Paulus menggambarkan semuanya itu dengan perumpamaan ini. Kalau kau menganggap ada golongan yang mengaku dirinya bahwa saya sudah membangun di atas dasar ini dengan bangunan yang terbuat dari emas dan perak, kamu tidak berharga. Kamu membangun semua itu dengan apa? Dengan jerami, dengan kayu yang mudah terbakar dan tidak tahan uji. Tapi Paulus berkata, dasarnya adalah Yesus Kristus. Tapi bagaimana engkau membangunnya? Semuanya nanti akan terlihat apakah tahan uji atau tidak. Tapi bukan itu yang ingin saya bagikan. Yang ingin saya bagikan adalah, pada waktu kita menjadi seorang builder, orang yang membangun pemuritan di dalam jemaat berkat bagi bangsa, mari saya ingin undang setiap kita punya nilai yang sama. Kita punya pengajaran yang sama.
Kita bukan lagi dari golongan Paulus, kita bukan lagi dari golongan Apolos, atau saya punya pengajaran A, lalu yang lain berkata saya pikir yang B yang benar, lalu yang lain berkata enggak, menurut saya C yang benar. Saudara, kalau itu yang terjadi di tengah-tengah kita, maka akan sulit untuk kita untuk mulai membangun. Tapi kita akan mulai membangun dengan dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita akan membangunnya kembali di atas dasar itu, dengan satu nilai, dengan satu pengajaran yang sama. Inilah yang akan kami lakukan. Bahwa setiap bulannya nanti ke depan, kita akan membuat satu kelas, root class atau kelas berakar. Bisa 1 bulan sekali, bisa 1 bulan 2 kali. Di situ kita akan menyatukan persepsi kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita memandang Tuhan. Bagaimana kita memandang sesama kita. Di situ kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bertumbuh. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti kelas demi kelas yang akan kita buat ke depannya, kita punya nilai yang sama. Sehingga kita adalah menjadi satu bangunan yang utuh. Kita punya cara pandang yang sama. Kita menjadi builder. Orang-orang yang membangun yang punya nilai yang sama. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16-17 ini kata Paulus juga. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pada waktu Paulus mengatakan ini, Paulus bukan mengatakan kepada satu individu. Tapi Paulus mengatakan ini kepada satu jemaat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? Yang ingin kami lakukan adalah kami ingin memperlengkapi semua orang-orang yang memuridkan ke depannya. Sehingga nanti ketika setiap Bapak Ibu Saudara mulai memuridkan, maka Bapak Ibu Saudara punya bekal apa yang ingin saya apa yang ingin saya bagikan kepada murid saya. Apa yang ingin saya transfer kepada murid-murid saya. Saya ingin memberikan hidup saya. Saya ingin memberikan pengalaman apa yang saya punya. Kesaksian yang saya punya. Dan juga pengenalan akan Tuhan yang saya punya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita. Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dan baptislah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ajarkanlah. Artinya apa? Di dalam kita memuridkan, saudara, bukan satu hal yang sulit dalam memuridkan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sempat, mungkin di layar ini akan ditunjukkan barcode atau link, di mana di situ akan tertuju kepada video Zoom meeting tentang bagaimana memuridkan yang direcord pada tanggal 1 Februari jam 7:30 malam. Di situ akan dijelaskan mengenai bagaimana cara memuridkan. Apakah menjadi seorang pemurid itu sulit apa mudah? Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ketika kita memuridkan orang lain. Bapak Ibu Saudara bisa tonton videonya. Bapak Ibu Saudara bisa belajar. Sehingga kita nanti satu jemaat punya cara pemuridan yang sama nanti ke depannya. Termasuk nanti bahan-bahan pemuridannya. Kita punya cara pandang yang sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puridkan. Karena memang inilah panggilan yang kita punya. Kami berharap dengan adanya root class atau kelas berakar ini, nanti setiap Bapak Ibu Saudara punya pengalaman akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan tadi berkata, ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, salah satu yang kita perlu mengerti pada waktu memuridkan adalah ajarkanlah segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan atau perintahkan dalam hidupmu. Kalau saudara punya 5 firman, maka Tuhan hanya bilang, ajarkanlah kelima firman itu kepada orang yang saudara muridkan. Kalau saudara mengerti 10 atau 20 firman, maka yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan adalah ajarkanlah 10 atau 20 firman itu kepada orang-orang yang Bapak Ibu Saudara muridkan. Namun kami berharap
Setiap kita bukan hanya punya 5, 10, atau 20 firman. Tidak hanya punya 5, 10, atau 20 kebijaksanaan. Tapi kita terus bertumbuh. Kita punya 30, 100, 200, 1000, dan bahkan lebih banyak lagi. Dan kami berharap dengan adanya kelas nanti, root kelas atau kelas berakar, setiap Bapak Ibu Saudara yang memuridkan punya ratusan, bahkan ribuan firman Tuhan, kebijaksanaan. Sehingga apa? Sehingga setiap kita bisa memuridkan, dan setiap orang yang dimuridkan bisa bertumbuh kepada karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin mengundang setiap Bapak Ibu Saudara, mendorong, memberikan semangat. Ayo, mari kita lakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Muridkanlah orang-orang. Karena dalam pemuridan inilah kita akan memiliki satu hubungan yang dekat dengan orang yang kita muridkan. Kita bisa membagikan apa yang Tuhan sudah katakan dalam kehidupan kita bagi orang lain. Disinilah kita bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak suku bangsa, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kedepannya ketika ada root class atau kelas berakar ini, kami akan kirimkan linknya kepada Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp. Atau ketika Bapak Ibu Saudara ingin tahu dan belum mendapatkan pengumumannya, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor sekretariat yang ada. Sehingga kita bisa memberikan informasi. Dan kita bisa berkumpul bersama sebagai satu jemaat. Dan kita bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, yang juga mendewasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami berdoa ke depannya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu tinggal dalam setiap hati kami. Beri kami Tuhan keberanian. Kami mau melangkah Tuhan, membangun kembali. Kami ingin membangun Tuhan pemuridan yang ada di dalam jemaat berkat bagi bangsa. Kami berdoa setiap kami mau memuridkan, setiap kami punya kerinduan untuk memuridkan dan juga dimuridkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami mau memberikan diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memuridkan, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ko Diki untuk khotbahnya pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan bersukacita kalau pagi hari ini kami bisa belajar hal yang baru melalui firman yang Ko Diki sampaikan. Terima kasih juga untuk tim musik dan tim multimedia yang sudah bekerja dengan sangat keras untuk membuat video rekaman kebaktian pada pagi hari ini sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat pagi jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Anda sekalian berada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Coba tanya kanan kirinya, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu belajar hal yang baru dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Semoga iya ya. Marilah kita terus belajar dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Selamat datang untuk Anda sekalian yang baru bergabung pada hari ini bersama-sama dengan kami, Jemaat CB3 Bandung. Kami sangat ingin mengenal Anda lebih dalam lagi. Dan kami harap Anda juga bisa mengenal kami lebih dalam lagi. Silahkan mengunjungi situs kami di gb3.org/newvisitor. Anda akan menemukan formulir untuk Anda isi bagi semua jemaat pendatang baru. Kami sangat ingin mengenal Anda lebih dalam lagi. Mari silahkan langsung kunjungi situs kami dan isi formulirnya. Jemaat Tuhan, kami ingin mengajak Anda sekalian untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam pelayanan-pelayanan yang tersedia di jemaat kami. Silahkan renungkan dan tanya pada diri Anda sendiri, apa sih yang sebenarnya Anda sukai dan Anda ingin lakukan? Apabila Anda suka bermain musik, silahkan bergabung dengan tim musik.
multimedia, stage lighting, silahkan bergabung dengan tim multimedia dan stage lighting. Kami akan sangat senang Anda bisa bergabung dan kami akan juga mengajari, membimbing Anda untuk tahu apa yang harus Anda lakukan. Atau mungkin Anda ingin mencoba untuk mengajar anak-anak, silahkan bergabung dengan tim sekolah minggu, tim pelayanan sekolah minggu kami. Kami akan sangat senang Anda bergabung bersama dengan kami dan menikmati waktu bersama-sama dengan anak-anak. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung masuk ke situs GB3 dan join pelayanan kami. Jemaat kami membuka kesempatan untuk kita semua dapat saling berbagi dan menolong satu sama lain melalui sebuah pelayanan bernama diakonia. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda sekalian yang setia memberi. Dan bagi Anda yang tergerak untuk dipakai Tuhan dalam bagian ini, bisa langsung scan barcode yang terdapat di sebelah kiri layar dan melakukan transfer elektronik. Dukungan Anda sekalian akan sangat berarti dan sangat memberkati mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan memberkati. Untuk persembahan pada minggu pagi hari ini, saya ingin membagikan satu ayat bagi kita semua dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat ini berbicara mengenai sikap hati kita ketika kita memberi persembahan. Yang pertama adalah dengan ikhlas, dengan sukarela, dan tulus ikhlas. Sama ya. Tapi mereka semua itu berjalan beriringan bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk memberi dengan sikap hati yang benar, dengan tulus ikhlas, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan yakin dengan iman kita bahwa Tuhan akan memakai apa yang kita beri untuk memperluas kerajaannya dan juga untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk berbagi, untuk bisa memberi Tuhan untuk kerajaan-Mu dan juga memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berilah kami hikmat, berilah kami iman dan kekuatan Tuhan untuk punya sikap hati yang benar saat kami memberi. Terima kasih Bapa, sekali lagi ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau untuk semua yang sudah Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua bilang, amin. Sekarang kita akan menyaksikan pengumuman-pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan dan ingat, stay healthy, stay safe, and stay happy. God bless you all. Bye.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita menutup kebaktian kita pada hari ini dengan doa berkat. Saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua tangan. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh dekat denganmu Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pakai setiap kami Tuhan, jemaat berkat bagi bangsa, untuk bisa memuridkan lebih banyak lagi orang dan membuat orang-orang menjadi semakin dewasa Tuhan. Bapa, aku berdoa, aku memberkati Tuhan seluruh jemaat berkat bagi bangsa. Karena itu firman Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk siang ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati.